Balai Besar Penelitian Tanaman Padi atau BB Padi yang berlokasi di Subang, Jawa Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian. Didirikan tahun 1972 dengan nama Lembaga Pusat Penelitian Pertanian, tahun 1980 berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukamandi. Kemudian pada tahun 1994 berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Padi atau Balitpa. Dan pada tahun 2006 organisasi dan tata kerja Balitpa berubah menjadi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi BB Padi. Saat ini BB Padi didukung oleh 124 ASN. Sejak tahun 2006 hingga saat ini, BB Padi menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan evaluasi, penelitian pemuliaan, penelitian agronomi, penelitian hama dan penyakit, penelitian sosial ekonomi, penelitian fisiologi hasil, pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian, dan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga balai besar. Sampai saat ini BB Padi telah menghasilkan lebih dari 300 varietas unggul baru padi inbrida dan hibrida. Perakitan varietas unggul baru juga disesuaikan dengan preferensi rasa nasi masyarakat dan kondisi lingkungan tumbuh yang ada di Indonesia, seperti perakitan varietas Inpari atau inbrida padi sawah irigasi, varietas Inpara inbrida padi rawa, pasang surut atau lebak, serta varietas Inpago, inbrida padi gogo. Sumber daya genetik tanaman padi merupakan bahan dasar perakitan varietas dengan berbagai karakter yang diinginkan. Saat ini, BB Padi mengelola sebanyak 6.123 aksesi plasma nutfah. Belajar dari pengalaman inovasi pengelolaan tanaman terpadu atau PTT padi sawah, maka peningkatan produksi padi diupayakan melalui pengembangan teknologi Jajar Legowo Super atau Jarwo Super. Jarwo Super merupakan teknologi budidaya padi secara terpadu berbasis cara tanam Jajar Legowo. Dalam implementasinya di lapangan, Jarwo Super menggunakan varietas unggul baru potensi hasil tinggi dan didukung oleh penggunaan biodekomposer, pupuk hayati sebagai seed treatment dan pemupukan berimbang, pengendalian organisme pengganggu tanaman menggunakan pestisida nabati, percepatan tanam dan panen menggunakan alat mesin pertanian. Untuk padi lahan kering telah dikembangkan teknologi budidaya Largo Super atau larikan Gogo Super yang berbasis sistem tanam larikan Legowo dengan memadukan komponen budidaya berupa sistem olah tanah konservasi, pemberian amelioran atau pembenah tanah, penggunaan varietas unggul potensi hasil tinggi yang sesuai untuk lahan kering, aplikasi biodekomposer, pupuk hayati, pemupukan berimbang berdasarkan perangkat uji tanah kering atau PUTK, pengendalian organisme pengganggu tanaman menggunakan pestisida nabati, dan penggunaan alat dan mesin pertanian khususnya untuk tanam dan panen. Sedangkan untuk lahan rawa telah dikembangkan teknologi budidaya Raisa atau rawa intensif super dan aktual yang dalam implementasinya menggunakan berbagai komponen budidaya meliputi persiapan lahan, pengelolaan tata air mikro, pengaturan cara tanam dan populasi tanaman, penggunaan varietas unggul baru potensi hasil tinggi yang sesuai untuk lahan rawa, aplikasi pupuk hayati, ameliorasi dan remediasi, pemupukan berimbang berdasarkan perangkat uji tanah rawa, pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu, dan penggunaan alat dan mesin pertanian khususnya untuk tanam dan panen. Dalam penyelenggaraan kegiatan, BB Padi ditunjang beberapa fasilitas seperti gedung perkantoran, rumah kaca dan screen field, gedung processing benih, 7 laboratorium, dan 3 diantaranya telah terakreditasi ISO 17025-2017, yaitu Lab Proximat, Lab Mutu Benih, Lab Beras dan Gabah. Untuk kegiatan produksi benih, BB Padi mengelola 4 aset yang berupa kebun percobaan atau KP, yang terdiri dari KP Sukamandi, KP Pusaka Negara, KP Kuningan, dan KP Muara Bogor. Unit Pengelola Benih Sumber atau UPBS BB Padi memfasilitasi peningkatan ketersediaan benih padi bermutu dari berbagai varietas unggul baru. UPBS BB Padi memproduksi kelas benih BS 15 hingga 20 ton per tahun dan kelas FS 30 hingga 35 ton per tahun yang terdiri dari 50 hingga 60 varietas unggul baru dengan menerapkan sistem manajemen ISO 9001 tahun 2015, di mana benih tersebut telah disebarkan ke penangkar benih di seluruh Indonesia.
Padi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa komoditas ini telah mempengaruhi tatanan politik dan stabilitas nasional. Selain sebagai makanan pokok lebih dari 95% penduduk Indonesia, padi juga menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar petani di pedesaan. Perhatian khusus harus diberikan untuk meningkatkan hasil dengan menerapkan perbaikan teknologi dan teknik budidaya tanaman.